Shalom semuanya, hari ini kita akan membahas Roma 2 ayat 1-16. Sebelum itu, mari kita dengarkan Alkitab Suara terlebih dahulu. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu, mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Dalam ayat ini, seperti kasus di mana kita melakukan kesalahan, tapi kita tidak mau disalahkan. Dalam Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak biarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi, kita jangan gampang pikir kalau kita berbuat yang tidak baik, pasti nanti Tuhan akan biarin aja. Atau juga, kita meremehkan Tuhan. Tuhan itu benar dan adil. Pasti Tuhan balas dengan cara Tuhan sendiri. Kalau kita jadi A sebagai korban, jangan juga kita membalasnya dengan kejahatan. Tapi kita harus mengampuninya walaupun nanti kita dihukum. Di dunia ada dua hukum. Pertama, hukum dunia dan hukum Tuhan. Kalau Tuhan sudah ampuni, hukuman Tuhan biasanya sudah dihapus. Yang repot biasanya hukuman dunia. Hukuman dunia tetap jalan terus. Si A di penjara,
Tuhan itu baik. Ketika kita belok dari jalan Tuhan, pasti Tuhan sudah kasih peringatan untuk balik kembali ke jalan Tuhan. Sekarang tergantung kita sendiri, apakah kita mau berbalik ke jalan Tuhan ataukah kita mengeraskan hati kita dan tetap memilih jalan yang kita pilih. Kalau kita memilih jalan yang kita pilih sendiri, lama-lama pasti nanti Tuhan biarin dan kita hancur sendiri. Pasti hidup kita salah-salah terus di hadapan Tuhan. Ujungnya hidup kita sia-sia. Contohnya, ada orang yang awalnya suka baca Alkitab, tapi selalu diledekin dan memilih untuk berhenti membaca Alkitab. Lama-kelamaan, ia menganggap baca Alkitab itu tidak penting dan lebih memilih omongan orang tentang diri dia sendiri. Sangat disayangkan, bukan? Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Fokuslah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita kejar. Kita harus mencari perkara yang di atas. Kalau kita meninggalkan Tuhan, pastinya iblis langsung bertindak dan membuat kita jauh dari Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memimpin jalan kita. Amin.